ya jangan hutannya di ini, ditebang-tebang. Iya, jangan pohon-pohonnya jangan ditebang-tebangin buat Jangan bikin tebang-tebangin. nyaman, justru malah jadi kurang ini. Nah, jadi kurang keasliannya kurang, orang juga akan nggak datang ke sana, uniknya nggak dapat, uniqueness-nya nggak dapat. Seharusnya ngebangunnya itu orientasinya ke lingkungan itu ya, Lingkungan. tanpa harus merusak itu ya pohon-pohon. Sebenarnya kan banyak ahli-ahli landscape Pak ya, dengan lingkungan ada dia bisa tahu, oh nanti dibikin bagian ini tanpa merusak lingkungan. tanpa merusak lingkungan, Iya. seperti saudara kita yang di Bali lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu kan. Bahkan konturnya juga nggak dirubah Nggak dirubah sama ada ya. konturnya, nggak dipaksakan Di- namanya harus rata gitu ya. Rata semua enggak Pak. Mereka Diikutin dibiarkan. sama dia ya. Dan ya memang ada landscape sekarang yang itu ya, yang bisa ke sana. yang bisa ya. gitu. Jadi kalau saya usul kalau memang mau membangun satu lokasi, memang ya mungkin harus ada orang yang landscape yang melihat tanpa merusak lingkungan. Harus bener-bener gitu ya. Benar, serius. Bener-bener Pak. Terus yang keduanya infrastrukturnya, yang ketiga masyarakatnya Pak. Masyarakat di Masa situ. sekitar juga harus dibudayakan karena mereka itu jangan sampai kita bikin tempat lokasi yang kemudian menggusur, menggusur masyarakat atau masyarakat di situ tidak diberdayakan. tidak Pak. diberdayakan. Makanya jadi masalah sosial baru. Akhirnya di jadi masalah situ sosial ya. baru, jadi mengganggu ini kita. Iya, iya. Bahkan kita sebagai pemiliknya jadi nggak nyaman juga pasti Nyaman ya, juga, karena terganggu ya. Terganggu. Tapi kalau diberdayakan bisa kerjasama ya. Ya kerjasama, misalnya ya mereka dikasih kesempatan untuk berjualan di sana gitu ya. Atau dia bisa mengelola parkir, Ya. artinya semua elemen pemuda, masyarakat yang ada tinggal di situ ikut menikmati. Hanya bincang tentang pengelolaan wisata yang menarik namun tidak merusak alam gitu Iya. Pak Ri ya. Betul. Apa namanya, bagian dari layanan kita, servis kita. Servis ya. Servis kita. Jadi memang harus, kalau misal hutan, balik lagi kan bicaranya cuan Pak, profit. Bicara profit berarti bicara investasi. Ya. Berapa investasi itu balik modal gitu ya. Nah itu memang diukur, harus dilihat. Nah, sehingga pada saat nanti ketika mulai jalan project itu, secara kalau meleset mungkin ada, tapi paling enggak tidak jauh-jauh ininya, apa namanya, perhitungan kalkulasi keuangannya gitu ya. Kalau saya juga orang keuangan gitu ya. Nah, itu harus dilihat, sehingga jangan sampai kita misalnya buat masyarakat yang bawah, mohon maaf nih misalnya gitu, tapi investasinya sampai 200-300 miliar gitu. Nggak bakal kejar break evennya susah Kecuali juga memang ya. si penyedia jasanya bilang, oke ini break evennya 50 tahun misalnya gitu. Jadi memang harus disadari semua. Iya, iya, iya. Jadi kalau Pak Agus bilang korporasi, emang kita harus hati-hati juga, karena korporasi itu ada yang memang dia cari profit, Iya. mengindahkan apa namanya kearifan lokal, Iya. atau memang profit, tapi dia juga harus itu kearifan lokal kita dia ini ya. dipertimbangkan dan Iya. mungkin jadi tujuan utama juga supaya mencari uniqueness-nya. Iya, iya, iya. Nah, menurut saya pilihan kedua itu yang harusnya dipilih gitu ya. Iya, iya, Karena iya. semata-mata tidak hanya cari keuntungan harusnya, Iya. tapi masyarakat itu diberdayakan semua gitu. Ada yang sumbangsi dia, ada sharing dia ya, Iya. buat kebudayaan, kelestarian alam dan Betul. masyarakat itu sendiri, Betul. manusianya ya. Ya memang ada masalah di kita itu, mungkin di kita itu korporatif seolah-olah gimana ya Pak? Saya tidak menyangka bahwa dia serakah gitu. Dia memang hukum alamnya gitu, pasti nyari Iya. keuntungan. Pasti Pak, korporasi itu cari profit udah, Betul. cari cuan. Betul. Tapi lain nih misalnya dengan toko-toko siapa yang ingin Apple gitu ya. Iya. Terus yang apa namanya? Jadi toko-toko filantropi Pak. Toko-toko filantropi justru dia orang kayak gitu tapi nggak punya duit, Iya. karena ternyata hasilnya itu dia udah cadangan buat nyumbang-nyumbang gitu. Yang seharusnya kan budaya kita tuh bukan dari timur, kok Iya. orang barat sekarang yang ini ya Pak. Nah, sekarang saya balik lagi Pak ke masalah korporasi. Kewajiban apa aja yang misalnya harus dilakukan oleh korporasi dalam membangun satu wisata Pak? Oke. Kalau kewajibannya ya Pak ya. Ini pertanyaannya agak ini nih, agak sulit ya. Jadi maksudnya gini, kalau bicara tanggung jawab itu ada macam-macam nih Pak. Jadi tanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pengurus, yang kedua tanggung jawab terhadap lingkungan Pak. Tetap Gitu. ada ya tanggung jawab Tetap terhadap lingkungan, ada Tetap ya. ada Pak. Bukan hanya terhadap Iya. Karena apa tadi?
bisnis itu kalau tidak melibatkan lingkungan, saya yakin dalam waktu pendek pasti hancur. Ya. Saya yakin Pak. Pasti banyak gangguan Pak. Ya. Paling gampang gangguan. Misalnya masyarakat tidak dilibatkan. Jadi kita bikin wisata, kita kuasai semuanya, masyarakat itu masa bodoh lah, mau makan mau apa terserah lah. Itu pasti bisnis itu banyak diganggu, banyak gangguan. Minimal orang masuk aja mungkin preman-preman udah ada di depan jalan kan, udah jegat-jegatin tuh. Nah itu salah satu apa namanya kenapa kita juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Jadi masyarakat, kemudian budayanya, kemudian dispendanya sekitar situ, kemudian ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lingkungan, itu kan juga harus kita pertimbangkan, sehingga akhirnya dapat oh kita harus begini nih gitu. Customer-nya kita kayak begini, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah terus baru kita bikin ininya, bisnis plan-nya kayak seperti apa? Seperti apa ya? Tanpa harus tadi model harus ada landscape lah segala macam, bisnis plan-nya juga gimana ya? Jadi kembali lagi nggak gampang Pak. Jadi kalau begitu, kalau misalnya gini contoh gunung. Gunung itu orang mau ke gunung ngapain sih Pak? Gitu ya ada yang jiwanya petualang, dia memang nyari susah Pak hidupnya Pak. Dia nggak perlu ya. Misal WC bagus gitu, nggak peduli lah pokoknya. Pokoknya bisa tidur bisa ini udah yang dicari benar-benar. Ada yang kedua yang manusia yang agak manja, gitu ya. Orang yang nggak mau susah gitu ya. Jadi kalau saya sih lihatnya segmen mana kita setuju. Kalau orang mau datang, sekarang gini, kalau orang yang mau ke naik gunung, yang mudah-mudahan susah kayak gitu, mungkin ada, tapi tidak membuat skala ekonomisnya bagus Pak. Oh gitu. Ya kan? Oke. Orang pertama masuk gunung itu ya kan ada di shelter pertama tuh. Betul. Kan surat keluar ini aja. Itu kan nggak seberapa. Ya. Mohon maaf misalnya ini mohon maaf ya, maksudnya ya pencipta alam itu mungkin nggak akan banyak menumbuhkan ekonomi dibuat bisnis juga mungkin agak kurang, kecuali seperti di Himalaya Pak. Kartens gitu-gitu itu kan Kartens Himalaya gitu kelas ya dunia ya. Ini kita ngomongnya kalau kelas dunia udah beda ya, tapi kalau bicara kelas-kelas seperti di kita di misalnya kayak gunung apa ya, gunung Salak lah, gunung Patuha kan, gitu ya. Orang mau ke sana juga ngapain, apalagi udah Salak itu aja isinya magic semua tuh, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang persepsi juga menentukan. Benar. Nah sekarang kita mau membangun persepsinya kayak gitu, memperkuat, atau kita enggak aman kok gitu ya. Nah terus kemudian yang bisa mendapatkan cuan yang kayak gimana sih gitu, tanpa harus lagi hubungan ya. Kita ngomong customer dulu nih. Misalnya orang Jakarta bagaimana bisa naik ke sana? Mungkin kita buat jalur trek khusus betul. Gitu ya. Ada pemandunya di situ gitu ada kan? pemandunya trek khusus sana, di sana udah terus udah disedia semuanya gitu ya. Ada fasilitas gitu. Jadi kalau mau saya sih kalau mau kita mau survive di bisnisnya gitu ya, nggak sekali bangun terus langsung bubar. Ya segmen-segmen itu harus ada. Segmennya pecinta alam yang benar-benar ekstrim pengen susah gitu ada. Yang nggak mau susah ada juga. Masyarakat yang menengah bawah dilayani. Kemudian yang atas juga dilayani gitu ya. Walaupun kadang-kadang Pak dalam pengalaman saya kadang-kadang ada juga yang menengah ke atas sama ini nggak mau baur nih Pak, kadang-kadang kayak gitu ada. Oh iya betul, itu kayak hukum alam gitu Pak. Padahal UKB lah itu ya. Nggak mau. Nah itu perlu dipertimbangkan Pak, sehingga akhirnya pada saat kita membangun gunung itu menjadi tempat wisata, itu kita bisa langsung tujuannya langsung tahu, oh untuk sampai ini di sini, sampai ini gitu loh. Iya. Tapi kalau gini Pak, ini kan satu kawasan yang sangat luas sekali gitu. Ada daerah tertentu yang tadi diceritain orang yang tidak mau terganggu, ya udah kita segmentasi aja. Iya, gitu. Betul. Tapi kita juga harus ada diversifikasi. Kalau masalah alam ya, kalau saya nih, karena daerah saya itu kemanapun tetap harus bayar sekarang nih Pak. Gitu. Naik Kau Putih harus lewat, kalau lewat mau ke puncak Gunung Sepuh terus lewat Kau Putih tetap harus kena tiket di situ, lumayan juga gitu. Tetap harus ada diversifikasi produk gitu ya. Untuk orang yang tadi kenyamanan itu model glamping, ada tempat khusus, yang ini dibikinkan trek khusus. Gitu. Kan banyak juga sekarang yang seperti misalnya paintball, kemudian jadi kalau di tempat-tempat kayak gitu udah ada infrastrukturnya, sudah ada. Harusnya tumbuh. Model outbound gitu ya. Betul. Karena saya juga ada satu adik saya yang dia juga jadi motivator gitu ya. Dia sering nyari tempat yang buat outbound yang kira-kira sifatnya natural gitu. Iya.
Karena ada apa namanya, orang senang cari, orang Jakarta tuh ya, apalagi sekarang lagi pada begini, udah pengen keluar aja gitu kan. Betul. Udah kalau keluar udah kayak udah ini aja. Dulu ada salah satu bank tuh yang kita di Cicurug, saya ikutan juga ngadain ya. Ya memang tetap belajar leadership, belajar itu justru lebih nyaman kalau itu dilakukan di alam loh. Sampai harus tidur di hutan segala macam. Itu pernah sih saya bisnis di situ, tapi nggak lama gitu. Pernah saya itu bisnis di situ, tapi ngajak anak-anak domestik lah waktu itu sama. Karena kalau gitu, kalau kemarin dari adik ipar saya bilang gini, kadang-kadang di perusahaan itu, perusahaan yang mau buat leadership itu, kadang-kadang udah dipikirkan bahwa kesana itu untuk wisata, bukan untuk membangun jiwa leadership kita gitu ya, dilatih. Sehingga pada saat dia di sana dibikin kegiatan kayak gitu, mereka udah bilang katanya wisata. Jadi antara benak persepsi di benak si pengikut sama betul. Program yang kita bangun yang ingin dicapai oleh SDM itu nggak nyampe. Jadi akhirnya banyak yang kecewa. Ini kayak untuk Pak Agus mungkin bisa jadi pesertanya balik ke kantor bilang, apaan tuh pelatihan ini kayak gitu? Nggak bener gitu ya. Padahal sebenarnya perusahaan menginginkan itu tujuannya untuk bangun leadership. Jadi kalau menurut saya sih, saya sebenarnya kalau kita melakukan pelatihan di Medan gitu ya, bisa kita jelasin kalau kita belajar di alam terbuka itu oksigen tuh naik ke atasnya itu tidak terikat oleh darah lah gitu. Jadi oksigen naik ke atasnya itu lancar gitu. Jadi kreativitas segala macam. Karena dalam kenyataannya nih Pak, menurut penelitian juga bahwa orang yang kreatif tuh umumnya lebih banyak dia kegiatannya di outdoor gitu loh. Itu makanya adalah outbound segala macam. Terus ini Pak Ari, tadi kan udah hubungan korporasi ya, paling enggak tuh adalah sekalipun nggak ada undang-undang, nggak ada apa, ada tanggung jawab sosial lah gitu ya. Apalagi kan ini alam ini kan istilahnya itu ciptaan Tuhan lah, dikasihin Tuhan lah, jangan diinin sendiri lah gitu ya. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada lingkungan, ke alam gitu ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Nah sekarang gini Pak, bagaimana bisnis yang bisa tumbuh, bisnis masyarakat ya ini, bukan korporasi, masyarakat yang ada di situ bagaimana supaya bisa tumbuh di daerah-daerah wisata itu Pak? Ya, ini pertanyaan menarik dan menjawabnya juga susah karena banyak variabel-variabelnya Pak. Banyak variabelnya. Tapi kembali lagi, kalau wisata itu dikelola oleh korporasi, mungkin agak berat untuk masyarakat bisa masuk ke situ, kecuali memang mereka bergaul untuk membagi bisnis. Misalkan bagi bisnis gitu ya. Harus ada kompetensinya itu ya. Tapi kalau wisata itu kalau sama Pemda tuh atau pemerintah daerah gitu ya, pasti akan lebih mudah karena apa? Karena di situ yang punya duit, yang punya cuan bisa masuk. Nah, ada syarat dari Pemda gitu. Nah, syarat Pemda ini, tapi masyarakat bisa dilibatkan. Jadi dua sisi sih. Nah, kalau kita ngomongin masalah korporasi, ya tetap namanya dia bisnis itu nggak bisa di-handle sendiri, Pak. Betul. Jadi ada karena tadi di segmen. Ada misalnya ada yang pengen masuk restoran yang agak bagus gitu. Tapi ada juga yang pengennya di kaki lima aja cukup. Aku cuma minum kopi doang kok gitu lah. Kenapa satu kopi gini kan kalau di restoran bisa 30.000 nih. Sementara di sisi sebelah kanan satu kopi cuma 3.000 gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang pengen, yang maksudnya yang menengah bawah kemana itu apa namanya, yang menengah ke bawah itu memang milih ke sana, ya kita siapin. Caranya apa? Ya undang masyarakat. Masyarakat itu ya. Masyarakat itu untuk kita undang yang kan gini. Kalau kita di BNI itu di tempat saya di Binjai itu ada namanya kampung digital Pak. Jadi itu istilahnya mereka mendata di kampung itu kompetensi setiap orang. Oh, di Binjai Sumatera Utara. Utara. Jadi salam Binjai itu. Nah, itu ada teman saya di sana tuh. Namanya Mas Doni. Mas Doni. Jadi saya cerita sedikit ngomong tentang beliau nih. Dia orang BNI juga. Oh iya. Doni apa Mas? Doni Juwana. Oh, Doni Juwana. Dia ceritanya dia beliau menceritakan bahwa masyarakat di kampung itu didata kompetensinya. Ada yang jago masak, ada yang jago bangunan gitu ya, macam-macam kompetensi. Ada yang memang suka reparasi jam segala macam tuh ada. Sehingga pada saat nanti itu dipublish di websitenya dia. Di website dia. Portalnya dia. Sehingga masyarakat sekelilingnya minimal satu kabupaten itu kalau butuh tenaga misalnya membangun rumah, dia udah ada nih orang-orangnya nih, gitu ya. Oh, dia mau memperbaiki AC, udah ada gitu. Nah, ada juga di masyarakat kita kan yang pintar masak gitu ya. Mereka ini kan sebenarnya boleh bilang punya kemampuan, tapi mungkin nggak punya
tempat, nggak usaha, nggak tempat punya modal usaha juga, dan mungkin. modal. Gitu ya. Itu kadang-kadang motivasi belum mampu udah minder ya. Iya, udah belum minder. Waduh, buka gimana ya? Gitu ya. Nah, mereka-mereka ini sebenarnya bisa dilibatkan. Jadi untuk yang kecil ini kita berbagi. Kalau jadi korporasi membagi. Ini yang daerah-daerah sini dibuatkan tempat-tempat khusus. Ini buat masyarakat yang yang segmennya bukan segmen kami. Ya. Silakan Anda olah ya, gitu ya. Tapi jaga kebersihan. Tolong jagain itu, kita buka kita bikin toilet itu rapi, bersih. Rasanya mereka mau kok, Pak. Karena apa? Kalau ininya kotor, mereka juga bisnis juga hilang kok. Iya benar juga sih, nggak ada yang beli ya. Nggak ada yang beli. Benar juga. Masyarakat jagain kok. Bener juga. Bahkan kalau ada yang mau maaf misalnya ada yang mau mengganggu wisata itu, mereka dulu yang paling maju, Pak. Betul. Jagain. Bener, kayak ada di Jakarta tuh ya waktu Mudi itu, wah tengah tahunnya si pelaku bisnis yang kecil gini yang ngebelain malah. Iya, mereka yang jagain karena ini macam mereka di betul, di mata pencarian dia di situ. dan ya. apalagi korporat membantu modalnya gitu misalnya. Membikin gerobaknya apa gitu ya. Ini sebut ketahanan lingkungan ya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya CSR-nya perlu CSR itu sebenarnya itu ya antara lainnya, Mas. Nah, kalau yang benar-benar murni corporate, memang kalau dia ya tadi misalnya ngomong cuan nggak mikir yang lain, memang akhirnya dia jadi dikuasai semua. Betul. Dan akhirnya seolah jadi kawasan eksklusif. Benar, Kayak bikin negara sendiri, Pak. Iya. Iya benar loh, benar loh. Kayak bikin negara Ya sendiri. saya pengen nggak nyebut lah, pengen ada daerah-daerah dan pulau-pulau itu yang dikituin ya. Saya berharap pemerintah bisa memperhatikan ini. Ya. Karena dalam undang-undang kita juga bahwa bumi, air dan ini tuh milik negara dan diperuntukkan sebesarnya kepentingan rakyat gitu. Betul, ya. Pak. Kemudian tanah juga adalah sebagai sarana sosial gitu. Kalau itu kan inti-inti dari undang-undang Pak Ogar Agargia ya. Iya. Nah terus lagi ada himbauan dari Pak Jokowi ya. Betul. Kemarin tuh nyatakan bahwa ya kalau perusahaan-perusahaan tuh jangan ini harus melibatkan rakyat lah gitu. Misalnya dari tambang, dari hasil hutan, rakyat tuh jangan jadi penonton ya, harus jangan diperlakukan sebagai penonton, tapi harus dilibatkan juga. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar juga ya sama. Ya salah satu gubernur yang juga bilang, Pak, Indonesia itu makmur. Gitu. Makmur itu dari Tuhan. Iya, tapi benar. yang diciptakan keadilannya itu keadilan ya. Sosial. Betul. Nah, keadilan sosial itu diciptakan, orang harus bergerak ke arah sana, gitu. Karena kalau kemakmuran itu dia hanya dinikmati segelintir orang, jadi ngomong politik saya takut juga dia. Nggak adil itu di situ ya. Jadi nggak keadilan sosial. Oh Pak. iya. Gitu, Pak. Dalam kenyataannya memang begitu, Mas. Memang begitu. Dalam kenyataan yang kita hadapi saat ini itu, ya jadi boro-boro bisa mengakses kesejahteraan ya sebagaimana yang diamatkan undang-undang, karena ini fungsi keadilan sendiri nggak tumbuh. Jadi kalau jadi kembali lagi kalau wisata tuh Pak pasti bicaranya ada investasi di situ. Bicaranya berarti ada segmen yang kita kelola. Iya. Kemudian harus bicara ada uniqueness-nya. Kemudian ada kearifan sosial lokal juga. Iya, kearifan lokal di situ ditumbuhkan karena jadi unik sebenarnya. Iya, kan? Akhirnya dengan kayak gitu tuh insya Allah jadi tahan tuh bisnisnya Pak. Karena Betul. semua aspek gitu. Sama satu investasi ya. Tadi investasi sudah ya. Investasi. Jadi sehingga akhirnya kita nggak membuang uang banyak untuk membuat sesuatu yang sebenarnya nggak ada ininya. Betul. Nggak bisa apa-apa. Iya. Saya suka mengibaratkan gini, Mas, kita punya rumah besar segala macam ada, tapi tetangga kita nggak baik sama kita, tentrem nggak kita hidup. Iya, betul. Itu korporasi itu harusnya berpikirnya begitu juga, gitu loh. Betul. Ya mudah-mudahan aja dari obrolan ini ada sedikit lah yang bisa nyangkut di pikiran-pikiran, dan kita mengetuk hati lah ya dari corporate dan para pemegang modal di sini. Dan mudah-mudahan juga apa yang dikatakan tadi dari Mas Hari itu mengenai bagaimana masyarakat cara berbisnis itu disertakan juga di situ ya. Iya. Sehingga sebenarnya kalau kita lebih banyak memberi itu belum tentu juga betul, kita lebih banyak rugi ya. Betul. Benar Pak. kan? Malah mereka ini mendoakan kita supaya ini bisa jalan nih. Kalau enggak mati nih gitu, pancaan itu bisa hilang. Benar itu. Dan saya yakin lah Mas Ari sudah mempraktekkan hal gini lah, kita udah mempraktekkan gitu. Apa yang dikatakan tuh bukan hanya sekedar harapan, tapi memang udah ngerasakan gitu ya. Ya mudah-mudahan juga balik lagi tadi lah. Iya. Orang-orang yang kebetulan yang diamanatkan Tuhan untuk memegang uang banyak gitu. Betul. Ya bisa juga ke arah sana ya. Karena kita mati juga nggak bawa uang kan? Nggak bawa uang, cuma 2 kali 1 Pak. Tempat kita Pak. Oke, makasih banyak nih Wari ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Ini asik banget. Nanti saya undang ke daerah saya lah. Iya, Gunung Sepuh ya, supaya kita lihat gimana keindahan Gunung Sepuh.
dan daerah-daerah yang sudah dikapling lah. Oh, mantap. Waduh. Oke. Iya, iya. Dulu Saramburu Bayanan Sananggara, demikian dulu ya pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan Pak Hari. Kita bisa ngobrol di daerah itu dan kita bisa melanjutkan lagi sarasehan yang kemarin tertunda ini. Oke, salam integritas. Salam.